Halo anak-anak, hari ini kita bersekolah minggu bersama. Kak Heni dan Kak Timbo ada di gereja GKI Purworejo, ditemani oleh Kak Sky dan juga Kak Risa. Hari ini kita mau sekolah minggu, kita mau bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan karena cintanya, kasihnya diberikan kepada kita. Hingga ketika kita tidur, kita boleh tidur dengan nyenyak, dan pagi kita boleh bangun dengan sukacita, dengan melihat berkat Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Mari kita awali sekolah minggu kita dengan bersama-sama menaikkan pujian Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus, Selamat Pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini karena kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh berjumpa dengan keluarga kami, orang tua, saudara, kakak dan adik kami. Dan hari ini kami juga boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau bersyukur untuk cinta yang Tuhan berikan kepada kami, untuk semua berkat yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Mari Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami, dan biarlah persekutuan yang kami adakan ini walaupun secara daring, kami boleh tetap merasakan persekutuan yang indah, dan kami boleh merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Berkati ibadah kami pada hari ini, sehingga pujian yang kami naikkan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Firman yang kami dengar boleh menjadi bekal di dalam kehidupan kami, dan doa yang kami naikkan adalah bagian dari persekutuan kami dengan Tuhan, dan harapan-harapan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh dengar. Ini doa dan harapan kami ya Bapa. Kami serahkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur
Karena cinta Tuhan sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Kalau kita hari ini sehat, kalau hari ini kita boleh tertawa, kalau hari ini kita boleh bernyanyi, kalau hari ini kita boleh berjumpa satu dengan yang lain, itu adalah karena kasih Tuhan. Kalau kita bicara tentang kasih Tuhan, cinta Tuhan, maka kita akan mengatakan setinggi gunung, setingginya langit, sedalam lautan, seindah pelangi, tak ada yang bisa menandingi kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian setinggi-tingginya kasih Kristus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, kita katakan bersama bahwa kasih Tuhan mengalahkan segalanya. Langit gak ada bandingannya dengan kasih Yesus. Indahnya pelangi yang dengan warna yang indah, gak ada seindah kasih Yesus. Kenapa? Karena Yesus menerima kita, mencintai kita dengan seluruh keberadaan kita. Karena itu kalau Tuhan mencintai kita dan Dia melayakkan hidup kita, menganugerahkan keselamatan, memberikan berkat yang berkelimpahan, maka kita pun perlu merespon kasih Tuhan itu dengan kita mengatakan, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita angkat satu pujian, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup,
tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita berdoa. Kami mau dengar firman-Mu. Jika Tuhan mencintai kami, menyayangi kami dengan seluruh keberadaan kami, bahkan Engkau menempatkan kami sebagai biji mata-Mu, kami mau mencintai Tuhan. Kami mau hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu Bapa, firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan, biarlah menjadi pedoman, pegangan di dalam kami melangkah menjalani hidup yang Engkau berikan. Kami mau menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang dicintai Tuhan, yang disayangi Tuhan di dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Kuasailah setiap kami supaya firman yang kami baca dan kami renungkan boleh sungguh-sungguh tertanam di dalam hidup kami dan berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah karena kami mau mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Kepada kita firman Tuhan mengatakan demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal ini terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepada
kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sampai di sini firman Tuhan. Kita semua disebut berbahagia jika setiap kita mau mendengar firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati dan melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita pada hari ini adalah Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Nah, anak-anak, kalau kita berbicara tentang sayang, bentuk dari sayang itu seperti apa? Seringkali kita memahami bahwa sayang itu bentuknya adalah bahwa semua yang kita inginkan, semua yang kita harapkan, semua yang kita inginkan itu selalu dituruti. Misal, kalau kita mengatakan pada orang tua kita, aku hari ini pengen makan ayam goreng. Nah, orang tua mengatakan oke. Maka kita akan mengatakan, oh, orang tua saya sayang sama saya. Kalau kita mengatakan hari ini saya mau main sepedaan, anak-anak, orang tua segera mengatakan oke, silakan main sepedaan. Kita mengatakan, oh, orang tua saya sayang sama saya. Kalau hari ini kita mengatakan kepada orang tua kita, hari ini saya tidak mau belajar, pokoknya hari ini full saya mau main. Orang tua kita cuma mengatakan oke. Maka kita akan mengatakan kepada teman-teman kita, orang tua saya sayang sama saya. Kenapa? Karena semua apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan itu terpenuhi dan semuanya dituruti oleh orang tua saya. Tetapi saudara-saudara, jika orang tua kita mengatakan tidak, bahkan orang tua kita marah, maka kita akan segera mengatakan, orang tua saya nggak sayang sama saya. Oh, hari ini tuh saya cuma pengen sepedaan kok. Apa yang dikatakan oleh orang tua? Tidak boleh. Tidak boleh keluar dari rumah. Karena ini sedang pandemi COVID-19. Kamu tinggal di rumah, tidak boleh sepedaan, tidak boleh dolan ke tempat tetangga. Saudara-saudara, mungkin kita akan segera mengatakan orang tua saya tidak sayang sama saya. Kenapa? Karena keinginan yang saya harapkan terjadi tidak dipenuhi. Saudara-saudara, kata sayang selalu dipahami memenuhi keinginan dan harapan saya.
Bahkan saudara-saudara, kalau kita ingat lagu tentang kasih, maka kita mengatakan kasih itu seperti apa? Kita mengatakan kasih itu panjang sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kita diajarkan ketika bicara soal rasa sayang, soal rasa cinta, soal kasih, maka kita selalu bicara soal panjang sabar. Tidak ada marah, tidak ada penolakan, tidak ada peringatan, tidak ada teguran, tidak ada tindakan-tindakan yang keras. Sayang itu seperti apa? Sayang kepada teman dipeluk. Panjang sabar, kalau nakal jangan marah, sabar. Saudara-saudara, kita selalu menggambarkan rasa sayang itu adalah sebuah tindakan-tindakan yang selalu memberikan yang terbaik kepada orang yang kita kasihi, memenuhi semua keinginannya. Nah, mari kita lihat Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Di sana dikatakan kepada kita demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara-saudara, tentu kita sangat hafal ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Apa itu? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan dunia ini seperti apa? Saudara-saudara, mari kita coba lihat kata kasih di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Kata kasih itu dipakai kata agapao, atau yang sering kita kenal adalah kata agape. Kata agape itu berbeda dengan kata kasih yang menunjuk pada eros atau kasih filia. Kalau kasih eros itu berbicara tentang aku melihat engkau cantik, maka aku suka padamu. Ketika aku melihat penampilanmu oke, maka aku kata aku suka karena engkau ganteng. Yang dilihat kasih eros itu adalah penampilan luarnya. Lalu orang mengatakan tidak boleh hanya berhenti dengan kasih eros, harus masuk pada kasih filia, kasih persaudaraan, kasih persahabatan yang kalau orang itu memberi sesuatu, kalau orang itu mau terbuka, maka saya pun juga akan terbuka pada dia. Kasih persaudaraan yang memberi, kasih yang didasarkan pada hubungan relasi keluarga. Kasih yang dimiliki oleh Yesus, kasih yang dimiliki oleh Allah kepada dunia ini adalah kasih agape. Yang kita katakan ini adalah kasih yang luar biasa. Mengapa? Karena kasih agape itu adalah kasih yang hanya bicara memberi diri. Kasih yang bersedia untuk berkorban. Karena itu dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih agape, kasih yang memberi diri, kasih yang berkorban, kasih yang seperti apa? Yaitu memberikan dirinya. Digambarkan ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Menghadirkan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Untuk menjadi sama dengan manusia. Tidak hanya berhenti di situ saja, Yesus Kristus yang lahir dalam dunia ini, apa yang ia lakukan, ia bukan hanya sekedar mengajar. Harusnya hidup baik itu seperti ini. Dia bukan menjadi seorang guru. Yesus hadir di dalam dunia ini bukan hanya sekedar untuk melakukan banyak mujizat,
wow, 5 roti dan 2 ikan jadi diberikan kepada 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Wow. Kehadiran Yesus bukan hanya melakukan banyak mukjizat, mengubah air menjadi anggur, bukan hanya menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Ia tidak hanya sekedar melakukan mukjizat. Anak-anak perhatikan, Yesus hadir, dia tidak hanya sekedar menjadi guru, dia tidak hanya melakukan banyak mukjizat, tetapi Yesus hadir supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana itu dilakukan? Yesus yang lahir ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, memberikan dirinya, berkorban di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Saudara-saudara, Yesus Allah yang sayang kepada kita itu yang seperti apa? Dia mengorbankan dirinya, memberikan dirinya sepenuhnya supaya kita selamat. Tidak hanya berhenti sampai di situ saja, ayat 17 mengatakan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkannya oleh dia. Yesus hadir adalah wujud nyata dari kasih Allah kepada kita. Supaya apa? Supaya kita selamat. Supaya kita beroleh hidup yang kekal nanti ketika kita kembali ke surga. Kita merasakan kehidupan yang kekal, yang abadi. Saudara-saudara, ini yang pertama yang mau kita lihat bersama. Allah sayang padaku itu yang seperti apa? Bukan bicara soal semua keinginanku terpenuhi, semua yang aku minta diberikan Tuhan. Tetapi kasih Allah adalah mulai dengan memberikan dirinya, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita melihat percakapan Yesus bersama dengan Nikodemus, seorang Farisi, seorang pemimpin agama orang Yahudi. Sangat menarik. Kenapa? Karena Nikodemus itu adalah pemimpin agama Yahudi. Dia tahu betul bahwa akan hadir seorang juru selamat yang akan membebaskan orang-orang Israel dari segala penderitaannya, akan menyelamatkan dunia ini. Dia bertugas untuk mengajar, untuk menyampaikan bagaimana orang harus percaya dan hidup di dalam iman. Tetapi apa yang terjadi? Dia datang kepada Yesus dan bertanya, aku tahu engkau adalah guru yang diberkati oleh Tuhan, kuasa diberikan Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Yesus? Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, maka itu tidak ada artinya. Dilahirkan kembali itu yang seperti apa? Nikodemus selama ini memahami bahwa keselamatan itu diperoleh dengan cara apa? Keselamatan itu diperoleh dengan cara, ya saya hidup sebagai orang Yahudi, sebagai keturunan Abraham. Saya hidup harus melakukan ritual-ritual keagamaan Yahudi supaya saya selamat. Nikodemus memahami bahwa untuk memperoleh keselamatan maka dia harus berupaya sedemikian keras untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi Allah justru melalui Yesus Kristus berbicara tentang yang lain. Enggak. Bukan apa yang engkau lakukan menyelamatkanmu, tetapi Allah sudah menyatakan keselamatannya. Kalau engkau mau berbuat baik, engkau mau hidup di dalam kasih Tuhan, engkau mau melakukan karya, maka itu adalah ungkapan syukurmu. Nah, hal yang kedua yang mau kita lihat bersama, bahwa Allah itu sayang kepada kita, sayang kepada Nikodemus. Dengan cara apa? Allah tidak membiarkan Nikodemus terus berkutat pada apa yang ia pahami selama ini. Yesus Kristus mengarahkan, memimpin,
Kristen kepada Nikodemus dan melihat nilai yang baik yang sedang ditanamkan oleh Yesus. Bukan karena engkau melakukan ritual keagamaan engkau selamat, tetapi karena engkau percaya kepada Yesus Kristus engkau selamat. Mengarahkan, memberi nilai-nilai yang baik yang selama ini dicari dan diperjuangkan oleh banyak orang. Yang ketiga, Allah itu meneguhkan. Nikodemus itu datang kepada Yesus malam-malam. Kenapa? Karena kalau pagi dan siang Yesus itu dikerumuni banyak orang. Karena itu ia datang malam-malam karena apa? Takut. Masa pemimpin agama Yahudi datang kepada Yesus dan belajar dari dia? Takut. Percakapan Yesus bersama dengan Nikodemus meneguhkan dia bahwa Allah sayang dan mengasihi dia. Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21 kita melihat dengan sangat jelas sayangnya Allah kepada kita dan kepada dunia ini. Bukan hanya memberikan dirinya, mengorbankan dirinya, tetapi juga mengarahkan, menuntun kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Meneguhkan dan menguatkan kita di tengah situasi sulit yang penuh dengan tantangan. Nah, saudara-saudara, kalau Yesus itu sayang kepada kita, maka apa yang harus kita lakukan? Tante Heni mengatakan begini, kalau Yesus itu sayang padaku, maka aku harus sayang kepada Yesus. Bagaimana caranya? Aku belajar sayang kepada sesama. Kalau Tuhan sayang padaku, Dia sudah memberkati kita dengan luar biasa. Proses kita bertumbuh menjadi remaja sampai dengan saat ini. Kita memiliki keluarga yang kita kasihi sampai dengan saat ini. Diberi kesempatan untuk studi dan sebagainya. Yesus sayang kepada kita. Dia membentuk kita untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya. Maka kita pun dipanggil untuk sayang kepada Tuhan. Dengan kita belajar untuk menyayangi sesama kita. Ada sebuah cerita yang sangat menarik. Seorang anak, dia tahu betul bahwa setiap hari dia selalu membawa bekal yang sangat cukup untuk ke sekolah. Bekal yang enak yang selalu dipersiapkan oleh orang tuanya. Sampai sekolah ia menikmati makan. Dia tahu ada seorang teman yang tidak membawa bekal, yang ada di dalam kesulitan dalam hidupnya. Sehari, 2 hari dia cuma melihat temannya. Pada akhirnya dia mengatakan kepada ibunya, tolong besok saya bawa 2 bekal. Kenapa? Memang bekalmu gak cukup. Cukup, sangat cukup. Bahkan bekal itu sangat enak. Tetapi saya ingat teman saya yang tidak pernah membawa bekal. Kasihan dia. Nah, saudara, besok paginya ibunya menyiapkan 2 bekal. 1 untuk dia, 1 untuk temannya. Dan sangat menarik. Ketika jam istirahat, semua diminta untuk mengambil bekalnya. Apa yang dilakukan oleh sang anak itu? Dia memberikan bekal kepada temannya dengan cara memasukkan di laci meja sekolah. Ayo kita makan, itu bekalmu di dalam. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Sang sahabat itu menangis dan mengatakan, Tuhan itu kalau sayang pada kita, itu selalu punya cara yang luar biasa, yang unik, yang kadang kita tak pernah pahami. Selalu ada cara untuk menyatakan cintanya. Mungkin melalui kita, mungkin melalui orang-orang di sekitar kita, mungkin melalui orang-orang yang tidak pernah kita pikirkan.
Nah saudara-saudara, kalau hari ini firman Tuhan mengajarkan Yesus sayang sama kita, temukan rasa sayang Tuhan itu dalam hidup kita. Dan mari kita belajar untuk membagikan rasa sayang Tuhan kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Jika kita sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana Dia menyayangi kita dan mencintai kita, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Ya, anak-anak, kalau kita merasakan sukacita, kita bersyukur kepada Tuhan, bukan karena kita sudah mendapat sesuatu dari Tuhan, bukan hanya sekedar karena apa yang kita inginkan terpenuhi, tetapi karena kasih Tuhan tinggal di dalam kita. Cinta Tuhan, sayangnya Tuhan ada bersama dengan kita. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, jika Engkau sayang kepada kami. Kami anak-anak-Mu, dengan segala keterbatasan yang kami punyai, Engkau memandang kami berharga. Dan biarlah ketika Engkau menghargai kehidupan kami, kami juga belajar menghargai kehidupan yang Engkau berikan. Kami mengisi hari-hari kami dengan hal-hal yang baik. Kami mau memuliakan nama-Mu melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, melalui bahasa tubuh kami. Kami mau menunjukkan sukacita yang penuh karena kasih Tuhan tinggal di dalam kami. Kami menyerahkan studi kami menyerahkan orang tua kami menyerahkan teman-teman kami, sahabat-sahabat kami menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan berkasih karunia kepada mereka. Kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang mungkin ada di dalam keadaan sakit. Tuhan, tolonglah mereka, kasihanilah mereka. Hari ini menjadi hari baru buat kami. Biarlah kami boleh bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa dan harapan kami yang kami mau serahkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.